ahlul Quran, keluarga Allah, atau untuk menjadi keluarga Allah adalah ada upaya usaha secara terus-menerus untuk memahami ayat Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Muhajirin, para ustadz, para guru, para tokoh masyarakat, alim ulama, bapak dan ibu, kemudian teristimewa anak kami yang hadir pada malam hari ini. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia. Salawat dan salam kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh anak kita, luar biasa mengajak kita bersyukur. Kemudian pada kesempatan ini pengurus minta lagi kepada kita untuk menyampaikan materi menjadi keluarga Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan, lalu hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nasi." Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Rasulullah SAW menjelaskan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah punya keluarga dari golongan manusia. Tentu saja yang maksud dengan keluarga di sini bukan keluarga secara biologis. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari golongan manusia. Yang namanya keluarga, contoh, saya punya hubungan keluarga dengan ibu, dengan bapak, tentu bapak dan ibu akan memberikan perhatian kepada saya karena saya adalah keluarga dari ibu. Ketika bapak dan ibu punya anak, anak itu adalah bagian dari keluarga bapak ibu, pasti kemudian ibu memberikan perhatian. Kalau dia susah, ibu kemudian juga bersusah hati. Ketika dia senang, ibu turut bahagia. Kurang lebih begitulah dengan ahlullah, dengan keluarga Allah. Itu ketika ada seseorang kemudian menjadi bagian dari keluarga Allah, dia senang, Allah senang. Ketika dia susah, Allah kemudian juga tidak suka dia berada dalam kesusahan dan kesulitan. Pertanyaannya adalah manhum. Nah, ini yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau begitu siapa mereka? Ya Allah, keluarga engkau itu siapa? Keluarga Allah itu siapa wahai Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dijawab oleh Rasulullah, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Kata Rasulullah SAW, keluarga Allah adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarga Allah, wa khassatuh adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan seseorang itu bisa dikatakan sebagai ahlul Quran? Para ulama menyebutkan ada 5. Ada 5 syarat seseorang kemudian bisa berdiri dalam barisan keluarga Allah.
Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat agar kita menjadi keluarga Allah adalah al-iktsaru min tilawatil Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Rasanya bisa, ya, memperbanyak. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaca kepada Nabi, kalau kita ingin menjadi seperti Nabi mungkin sulit, ya. Dan kita punya alasan, beliau kan Nabi. Nabi Muhammad SAW, Bapak dan Ibu, khatam Al-Quran per 6 hari. 6 hari khatam, 6 hari khatam. Berarti dalam sebulan Rasulullah khatam 5 kali. 5 kali 6, 30. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah SAW mengarahkan sahabat, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Baca, khatamkan Al-Quran dalam sebulan. Rasulullah khatamkan dalam 6 hari. Rasulullah SAW berikan gambaran, arahan, bimbingan kepada sahabat agar menjadi ahlul Quran, khatam dalam 30 hari. Karena itulah kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian mengatakan adalah makruh, yukroh. Sebagian ulama mengatakan yukroh ketika ada seseorang kemudian sudah 40 hari belum khatam juga. Orang yang memiliki kemampuan, apalagi kalau dia hafal Quran, 40 hari belum khatam juga. Jadi bahasanya memiliki kemampuan, apalagi kalau dia hafal Quran. Karena kalau hafal Quran itu khatam itu mudah, ya. Bahkan ada orang yang 1 malam selesai khatam. Seperti kita lihat video di salah satu pesantren, kalau tidak salah namanya Darussalam di Temboro, ya, viral videonya. Mereka sholat tarawihnya 8 jam, 30 juz, ya. Jadi 1 malam khatam. Kalau hafal Quran bisa. Maka bagi mereka yang memiliki kemampuan, bacanya bagus, apalagi hafal Quran, maka para ulama mengatakan adalah makruh kalau lewat 40 hari belum khatam juga, karena bagi mereka sangat mudah untuk khatam. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak khatam? Ya, kita bisa mengukur. Kalau mereka mungkin 40 hari, minimal kita setahun lah, ya. Kita yang tidak khatam, apalagi yang mungkin bacaannya masih terbata-bata, minimal kita buat target untuk diri kita dalam setahun minimal khatam 1 kali. Tapi syukur-syukur mudah-mudahan di bulan Ramadan ini minimal bisa khatam satu kali. Bisa insyaallah Bapak Ibu? Bisa insyaallah. Itu yang pertama, al-iktsaru min tilawatil Quran. Yang kedua adalah dawam tahsin, ya. Terus memperbaiki bacaan, menjaga huruf-huruf, menjaga baris, menjaga titik, menjaga makhorijul huruf, mengeluarkan huruf tidak tertukar ha dengan ha, tidak tertukar sin dengan shin, sad dengan sa, dan seterusnya. Jadi ahlul Quran memperbanyak membaca Al-Quran dan terus kemudian meningkatkan kemampuan dia dalam membaca Al-Quran. Karena semakin bagus bacaan Quran kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka semakin mulia kita di sisi Allah. Karena kata Rasulullah SAW, al-mahir bil Qur'ani ma'al kiramis safaratil bararah. Orang yang mahir, bagus bacaannya, indah bacaannya, tepat tajwidnya, kata Rasulullah SAW, ma'al kiramis safaratil bararah, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya bersama malaikat-malaikat pilihan, malaikat mulia. Berikut Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi keluarga Allah adalah bihifdzil Quran. Setelah dia baca, dia tingkatkan kualitas bacaannya, kemudian dia berusaha untuk menghafal sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran tersebut.
semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang ada di mushaf itu berpindah ke lidah kita, berpindah tulisannya ke otak kita, bisa kita ingat, bisa kita baca, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah, semakin tinggi nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya al-jawfu, rongga, dada atau kepala, laisa fihi syai'un min ayatillahi kal baitil kharib atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dada atau kepala yang di dalamnya tidak ada ayat-ayat Al-Quran, tidak ada hafalan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, seperti rumah besar tapi kosong. Ya, rumah tidak diisi, rumah tinggal. Rumah kalau kosong, tidak diisi, Bapak Ibu, datang manci, datang kecoa, kadang ulah masuk dalam, ya, kumuah, kemudian tidak nyaman kita masuk, lama-lama dia roboh, ya kan? Pokoknya rumah itu kalau ditinggal, tidak ada dihuni, capek rusak. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa seseorang yang di dalam hatinya tidak ada ayat Al-Quran, maksudnya dia tidak hafal, tidak ada yang dihafal, maka seperti rumah kosong, lambat laun dia akan rusak dan kotor. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ahlul Quran, keluarga Allah, atau untuk menjadi keluarga Allah adalah ada upaya, usaha secara terus-menerus untuk memahami ayat Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatih. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, bukan untuk sekedar diperlombakan, juga bukan untuk sekedar dihafal, tapi lebih dari itu adalah untuk dipahami. Adapun membaca kemudian menghafal itu sarana, ya. Dan orang yang sering membaca tentu peluang dia memahami semakin besar. Dan orang yang paling berpeluang membaca Al-Quran itu secara rutin, orang yang hafal. Karena kalau dia hafal, dia bisa membaca dimanapun dan kapanpun. Dia tidak butuh mushaf. Sementara kita yang tidak hafal harus duduk dengan rapi, cari mushaf, tempat yang tenang, tidak ada yang mengganggu, baru kita bisa membaca. Tapi intinya Al-Quran turunkan liyadabbaru, untuk dipahami. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi ahlul Quran adalah ada waktu yang kita luangkan, ada waktu khusus kita yang kita khususkan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Baca terjemah atau baca ceramah. Syukur-syukur kalau Bapak bisa bahasa Arab, karena banyak sekali ceramah-ceramah tentang tafsir, tentang tadabbur berbahasa Arab. Banyak. Nah, kalau tidak mengerti bahasa Arab, maka tentu dengarkanlah kajian-kajian tafsir berbahasa Indonesia. Ada juga, walaupun tidak sebanyak yang berbahasa Arab. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda. Ustaz Firanda, beliau membahas ayat-ayat di juz 30, tafsir juz 30 bagus sekali. Saya sering mengikuti kajian tafsir surat 30 yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Firanda, alumni Madinah. Dulu kita pernah sekelas, tapi sejak 2005 tidak bertemu. Yang terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi keluarga Allah, ahlullah, tentunya adalah dengan mengamalkan, ya. Dibaca dengan baik, kemudian dipahami dengan baik, lalu dihafal, ditadaburi, tentunya setelah itu adalah untuk diamalkan. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, dan ditadaburi atau dipahami adalah untuk diamalkan. Karena Al-Quran itu dustur, Al-Quran itu aturan, Al-Quran itu undang-undang orang beriman, aturan hidup. Nah,
Kalau kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak dia baca, kemudian tidak dia pahami, lalu kemudian tidak dia amalkan, tentu fungsinya hilang. Ya, fungsinya adalah untuk dipahami dan diamalkan, bukan untuk menjadi hiasan lemari. Ya, sebagian orang Al-Quran itu berubah fungsi. Fungsinya adalah untuk hiasan di lemari. Kapan dikeluarkan? Ketika ada keluarga meninggal, kakeknya meninggal, neneknya meninggal, tetangganya meninggal, baru Al-Quran dikeluarkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi keluarga Allah. Karena kalau kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya di dunia ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti jaga kita. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesusahan di dunia, apalagi di akhirat. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.